Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Siang. Ya, masih semangat? Karena ini jam 1 biasanya sudah mulai semangatnya menurun. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Oke. Coba sebelum kita mulai kita ice breaking dulu sebentar. Masih ingat dengan tepuk pagi, siang, sore, malam? Masih ingat? Oke, coba kita tes ya. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, apa tepuknya satu kali. Selamat siang, tepuknya berapa kali? 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam berarti tangan gimana? Nah, posisi tidur ya. Kalau malam tidur. Oke. Coba tes konsentrasinya. Selamat pagi. Oke, masih konsen 1 kali. Selamat siang. Benar? Selamat sore. Selamat malam. Oke, selamat sore. Konsentrasi sekali. Selamat malam. Siapa itu yang? Oke. Sekali lagi ya, kita uji konsentrasi lagi dengan cara lain. Coba kita uji konsentrasi ya. Coba silahkan tangan Bapak Ibu angkat ke atas. Angkat ke atas. Kan sudah tidak konsen ya. Oke, silakan coba sekarang tangan Ibu ke samping. Ya, dua-duanya. Oke. Terus ke atas. Oke, coba goyang-goyangkan. Ya, coba sekarang silahkan pegang dagu. Ternyata tingkat konsentrasi agak sedikit menurun ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Saya di sini bersama teman-teman di sekolah kita ada 4 CGP. Jadi kami sedang melaksanakan aksi nyata di modul 1.4, di mana ininya kegiatannya yaitu sesi berbagi pemahaman kepada rekan sejawat tentang budaya positif. Pernah mendengar Bapak Ibu sebelumnya? Kalau mendengar positif mungkin tahu ya. Oke. Next. Oke, topik pembahasan kita di sini ada 8 ya. Ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi perilaku, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, hukuman dan penghargaan, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, ini yang akan kita bahas di hari ini. Sebenarnya pembahasan ini tidak cukup hanya 1 jam, harusnya 1 harian, karena supaya kita paham seperti apa. Namun karena kita punya waktu kurang lebih hanya 1,5 jam, kita bahas minimal kita mengetahui. Nah, pertama kita akan membahas dulu tentang disiplin positif. Nah, sebelum dibahas tentang disiplin positif, jadi di sini konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Jadi kita ketika menerapkan budaya positif, jadi fokus kita siapa? Nah, murid. Namun berarti sebagai seorang guru pun kita harus seperti apa? Menjadikan, betul kata Bu Nisa, menjadi teladan. Bagaimana siswa mau menerapkan budaya positif kalau kita tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada siswa. Nah, jadi fokus utama kita adalah murid ya. Ya, pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter,
Nah, disinilah budaya positif ini kita akan membentuk karakter murid kita. Oleh karena itu, menciptakan budaya positif di sekolah menjadi kunci mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Oke, contohnya ya, ada Ibu Nuni, tuh ada siapa lagi, Ibu Nunung. Nah, contoh budaya positif ya, berarti kita membudayakan salaman, apalagi coba menurut Bapak Ibu, budaya positif sekolah kita. Senyum, salam, ya, sapa. Kemudian ada kegiatan sholat duha ya. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan aksi nyata budaya positif ini yaitu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, di sekolah kita ya, dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang memiliki disiplin kuat sebagai sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, mari kita bahas pertama disiplin positif. Oke. Ya, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Jadi kita harus tinjau lagi apakah sudah efektif penerapan di sekolah kita disiplinnya apa belum ya? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ya, lanjut. Mari kita bahas nanti nilai-nilai kebajikan ada apa saja. Nah, tujuan mulianya ini ya dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, ya, dan yang lainnya. Lanjut. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Ketika mendengar disiplin, apa ya Pak Didi? Gimana? Yang terlintas di pikiran ketika mendengar kata disiplin itu ketat. Oke. Kemudian semua serba diatur. Ketat, serba diatur. Dan pasti ada hukuman. Oke. Terima kasih Pak Didin. Betul kata Pak Didin. Ketika kita mendengar disiplin pasti, wah, yang nggak melaksanakan disiplin pasti harus dihukum. Terus tadi apa lagi Pak Didin? Semua serba diatur. Semua serba diatur. Merasa mungkin terkekang hatinya, merasa karena tersiksa. Tersiksa hatinya karena kalau tidak melakukan saya pasti tadi dihukum. Selanjutnya, nah ini silahkan kalau menurut ahli ya atau ya dari Diana Gosen dalam bukunya ya tahun 2001, Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin kalau dari bahasa ya artinya belajar, dan kata ini disiplin dan murid ya. Jadi selanjutnya coba. Nah, dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri ya, dan bagaimana penguasaan diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Nah, jadi kalau kita berpikir tadi ya, disiplin itu suatu hal yang merasa terpaksa tadinya, ternyata dalam disiplin itu kita harus mengontrol diri ya, dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti gimana? Mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi bukan karena adanya suatu paksaan. Berarti harusnya disiplin itu muncul dari dalam diri karena apa? Rasa tanggung jawab. Ya, kesadaran diri. Ya, kesadaran diri bahwa kalau kita melakukannya, bahwa itu yakin bahwa itu adalah benar misalkan. Ya. Oke, lanjut.
Nah, kalau nilai-nilai kebajikan pasti ibu guru PPKN nih, Ibu Rizka, Ibu Nuning, Ibu Hajinya pasti sudah hafal ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang menurut kebajikan menurut ada institusi atau organisasi profil pelajar Pancasila dan yang lainnya ya. Kalau menurut pelajar Pancasila berarti kita sudah mengetahui ada selanjutnya mandiri, bernalar kritis. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan. Menurut organisasi lain atau institusi lain ada lagi toleransi yang dimaksud dengan nilai kebajikan itu ya. Ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Nah, itu menurut berbagai organisasi. Oke, selanjutnya. Nah, motivasi. Ya, ini kita berarti lanjut kepada materi tadi ya, pokok topik pembahasan selanjutnya. Kita akan mengenal apa sih motivasi perilaku manusia, ya. Menurut Diane Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 perilaku manusia. Manusia itu berarti atas dasar satu. Ketika menerapkan disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, benar nggak? Jadi ada yang berpikir bahwa menerapkan disiplin itu karena tadi satu untuk menghindari hukuman, misalkan contoh memakai topi ketika upacara atau memakai dasi. Jadi apakah murid kita atau siswa kita sudah memiliki kesadaran sendiri atau masih ada unsur paksaan? Apakah masih karena disuruh oleh kita, oleh guru? Ya. Jadi yang pertama itu motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu tipe pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Benar nggak? Jadi selain ada yang ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ternyata untuk mendapatkan imbalan tipe selanjutnya atau motivasi selanjutnya, ya, atau penghargaan dari orang lain. Berarti gimana contohnya? Ketika melakukan sesuatu pasti dilakukannya karena ingin mendapatkan hadiah. Contoh misalkan Ibu Rizka ingin mendapatkan hadiah, ingin dihargai, ingin melakukan disiplin itu karena ingin mendapatkan reward di akhir tahun misalkan. Ya. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya tipe atau motivasi perilaku manusia teh, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, nomor berapa seharusnya? Oke, menurut Pak Ika nomor 3. Setuju yang lain? Setuju. Oke, jadi seharusnya murid-murid kita di sekolah sudah memiliki motivasinya itu menjadi orang apa? Yang mereka inginkan dan menghargai diri. Oh, saya kalau tidak datang tepat waktu ke sekolah pasti saya terlambat belajar, atau pasti saya misalkan. Jadi sudah bisa menghargai dirinya sendiri, bukan karena saya takut nih nanti disuruh baris berbaris atau disuruh lari misalkan. Jadi yang baik itu berarti nomor 3 ya Pak Ahmad. Jadi sudah bisa menghargai nilai yang mereka percaya sebagai supaya menghargai diri. Selanjutnya, nah, ya, di next aja, boleh dibaca dulu mangga yang tadi. Sudah termotivasi. Ya. Jadi orang dengan motivasi ini ya yang nomor 3 tadi ya. Kalau nomor 1 sebab apa Pak Jam? Pak Jamil nomor 1 ya, kalau menghindari ketidaknyamanan berarti orang ini seperti apa? Tingkat terendah dari masih tingkat rendah berarti ya. Ya, dari motivasi perilaku manusia.
Silahkan dibaca coba. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, betul kan? Jadi seperti tadi kan pemikirannya, aduh, saya kalau tidak datang terlambat, tidak datang tepat waktu, pasti saya gimana? Oke, selanjutnya nomor 2. Untuk mendapatkan imbalan, Pak Dite ini mah ya, coba dibaca. Ini di atas motivasi, berarti masih ada kemauan untuk memperbaiki diri karena ingin mendapatkan penghargaan dari guru misalkan ya. Naik setingkat berarti. Oke, lanjut nomor 3. Nah ini berarti sudah meyakini ya. Ya. Karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini ya. Nah disinilah berarti yang disebut disiplin positif. Jadi mereka harus sudah mulai muncul kesadaran bukan paksaan. Lanjut. Nah kita ke topik selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Coba dari Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini sebelum kita bahas, ada yang mau mengungkapkan butuh apa sih kita hidup? Makan. Pak Didin terus nih. Oke, menurut Pak Didin butuh kesenangan, Pak. Oke. Butuh kebebasan, Pak. Butuh kesenangan, butuh kebebasan. Selanjutnya Pak Eko kira-kira butuh apa ya? Mobil? Nah untuk kebutuhan manusia ini jelas ya. Untuk kebutuhan sehari ya berarti kebutuhan makan. Tepuk tangan dong. Terus yang lainnya juga kalau kita ingin bepergian lebih nyaman juga ya, kendaraan. Oke. Bahkan kita pernah juga belajar waktu sekolah SMP atau apa ya, ada kebutuhan pokok. Pokok itu katanya kebutuhan primer. Kemudian ada sekunder, tersier. Berarti kita harus pokok dulu. Betul ya, pokok dulu seperti Pak Ika, tempat tinggal, makanan, pakaian primer atau sekunder? Kalau sekunder penunjang, berarti apa penunjang? Kendaraan. Tersier. Penunjang kebutuhan pokok, sekunder, kemudian primer. Primer, tersier itu mewah seperti mobil tadi ya. Nah, kebutuhan akan kesenangan menurut Pak Didin ya tadi. Itu juga sama kebutuhan ya. Oke, coba kita baca. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul tadi, misalkan pengen tempat tinggal, pengen rumah berarti ya. Itu yang paling pokok. Kebutuhan makan paling penting. Pokok. Mobil punya, tapi buat makan nggak ada, bener gak? Coba buka kita ya, pengen tahu. Selamat dan bahagia. Coba apa selanjutnya? Nah, ternyata ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia itu ini, ya. Ternyata ada pertama, betul kata Pak Ika, apa kebutuhan apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup, Bapak. Apakah kita bertahan hidup kalau tidak makan? Tidak bisa ya. Oke, berarti betul. Pertama tempat tinggal dulu. Kita punya mobil, gak punya tempat tinggal, mau gimana? Makanan perlu untuk tubuh kita. Pakaian, kesehatan dan keamanan. Tadi betul kata Pak Didin ya, keamanan, kenyamanan hidup ya. Terus ternyata kita itu hidup itu bukan hanya kebutuhan pokok. Ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Ibu Rizka, butuh nggak kasih sayang? Oh, butuh. Oke. Rasa diterima dari peluk. Ya, berarti kasih sayang dan rasa diterima itu ternyata rasa ingin diterima oleh lingkungan rumah, masyarakat, oleh teman, ya. Dipedulikan ya. Dipedulikan teh. Jadi
Bu Rizka hari ini misalkan Udah makan? atau belum? Mau makan Ya? apa? Atau apa? Lodok. Atau mau jalan-jalan nggak Bu Rizka? Nah itu kan dipedulikan ya. Kemudian berbagi makanan, berbagi segala pun silahkan. Kerjasama menjadi bagian dari kelompok itu kasih sayang ya. Penguasaan berarti ini hubungannya dengan harga diri seorang manusia ya. Misalkan ingin menjadi pemimpin misalkan ya, ingin berprestasi, didengar dan yang lainnya. Ada kebebasan. Tadi Pak Didin kan ingin Pak Didin itu misalkan ingin merasa saya ingin bebas dong, terserah saya misalkan, itu adalah memiliki pilihan ya. Terus mencoba hal baru, bebas Pak Jamin misalkan ya, mencoba hal baru ya, jadi sudah puasa. Terus mengenal mungkin ini ya, salah ketik. Mengendalikan Ikan. pikiran. Mengendalikan. Jadi mengendalikan. Jadi ikan ada dirinya. Ya, mampu mengendalikan arahnya. Kemudian kesenangan tadi betul kata Pak Didin, butuh manusia itu bermain tadi. Betul. Butuh hiburan, butuh tertawa ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, jika kebutuhan dari 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, bagaimana kira-kira? Boleh Pak Didin lagi? Kalau saya Ditegur bapak kepala sekolah ya. Ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lakinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Setelah bangun tidur. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Generasi Gen. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Beda jam. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke.
Sudah menyimak Bapak Ibu? Sudah. Ya, memang tadi ya kita mungkin secara bertahap. Dulu kita pernah melakukan posisi atau berada di posisi yang pertama, betul ya? Pernah di yang kedua, ketiga. Nah, mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita mencoba untuk menerapkan posisi kontrol yang ke-5 ya, menjadi seorang manajer. Jadi bukan hanya pertama sebagai karena kalau penghukum akan ada fisik atau psikis siswa yang terganggu ya. Kedua pun sama, masih berada posisi 1, 2, 3 itu sampai kepada ketiga itu apa, sebagai teman. Masih kurang baik lah ya. Jadi masih dianggapnya masih di posisi apa tadi disebutnya? Yang level terendah. Ya, jadi masih kurang baik. Jadi yang baik itu dari mulai pemantau sampai manajer ya. Begitupun teman. Karena kalau teman nanti tergantung, misalkan ketika Ibu Rizka kepada siswa merasa teman, ketika anak tersebut diberikan tugas dan kita menilainya misalkan kecil, pasti bilang dengan teman-temannya, duh, padahal saya dekat dengan Bu Rizka, tapi kok kenapa ya nilai saya kecil misalkan. Pasti nanti akan ketergantungan ya. Nah, kalau pemantau sikapnya seperti apa tadi? Tegas ya, pemantau itu tegas. Misalkan kamu tahu Konsekuensi. seperti apa konsekuensinya jika kamu melanggar misalkan ya. Jadi posisi yang ke-4 itu tegas. Kalau ke-5 berarti gimana? Jadi mendengarkan apa yang anak rasakan ya, kemudian berusaha mencari solusi ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan posisi yang ke-5. Nah, tadi contoh kasus yang lain ini ya, mungkin gak usah dibahas karena sudah terwakili oleh video ya. Ya, betul Pak. Nah, sudah terwakili. Ini ya banyak contoh-contohnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini posisi apa? Oh, ini mah manajer ya? Ya, manajer Pak. Lanjut aja karena ini sudah terbahas. Nah, tadi sudah juga dibahas ini. Kalau penghukum contohnya nada suara tinggi, bahasa tubuhnya misalkan mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik ya. Ini berarti penghukum, sifatnya seperti itu ya. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi tadi seperti kata menyindir ya, seperti menyindir. Selanjutnya teman, tadi udah dibahas juga lewat. Nah, pemantau biasanya ini tegas ya tadi ya, tegas. Terus selanjutnya, nah inilah yang kita harapkan, sudah dibahas juga lewat hukuman. Nah, kalau berbicara hukuman, tadi sudah sedikit dibahas ya. Jadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan contoh, tadi push up kamu atau lari kamu 20 keliling. Nah, itu sebagai hukuman ya. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, lewat konsekuensi. Nah, ada yang tahu apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana. Kalau konsekuensi berarti gimana? Sudah direncanakan. Nah, contoh sudah ada peraturannya ya. Jadi yang melanggar berarti, nah konsekuensinya seperti ini karena sudah dibuatkan peraturan. Selanjutnya satu lagi, nah ini restitusi ya yang akan kita bahas selanjutnya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mengakui itu ya tadi ya, mengakui apa yang diperbuatnya dan berusaha untuk memperbaikinya. Lanjut. Nah, ini juga lewat saja. Tadi ya dikatakannya itu identitas gagal. Jadi kalau masih di posisi apa teman? Pertama penghukum, teman, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah, kemudian ketiga teman itu masih berada dalam identitas gagal ya.
belum dikatakan berhasil. Kalau berhasil dimulai dari pemantau. Ya. Mantap. Oke, selanjutnya. Nah, Mengapa cara menggunakan disiplin? oke, ini yang akan kita bahas ya. Selanjutnya. Nah, yang akan dibahas tentang restitusi itu pertama harus kita ketahui, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi berarti selanjutnya adalah memperbaiki hubungan tadi yang berselisih, misalkan teman satu dengan yang lainnya atau dengan guru misalkan ya. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi menawarkan guru itu ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berfokus pada karakter bukan tindakan. Ya, restitusi juga menguatkan dan fokus pada solusi, bukan mencari apa? Bukan mencari apa kalau solusi itu? Bukan mencari siapa yang salah. Oke. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada jadi kembali pada kelompoknya, tidak merasa terkucilkan dan yang lainnya ya. Selanjutnya. Nah, ini langkah menjalankan segitiga restitusi. Yaitu pertama ada menstabilkan identitas ya, kemudian ada validasi Kebutuhan. ya, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan ya. Coba selanjutnya kita buka dulu. Ya. Jadi dalam menstabilkan identitas itu, contohnya kata-kata buat ke anak itu, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Tidak ada manusia yang sempurna, menstabilkan dulu emosinya. Kemudian saya juga atau bapak juga misalkan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyesuaikan ini ya. Jadi kata-kata untuk penguatan dirinya. Lanjut. Ada lagi validasi tindakan yang salah. Jadi mengingatkan bahwa contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan anak teh menggebrak meja di kelas karena temannya mengambil bukunya misalkan. Tapi kita meyakinkan bahwa mereka itu masih untung tidak terjadi misalkan sampai ke pemukulan misalkan seperti itu ya. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya, misalkan harus lebih baik. Lanjut. Menanyakan keyakinan seperti tadi, keyakinan apa misalkan yang sudah kamu langgar, misalkan disiplin ya. Jadi menanyakan keyakinan. Oke, selanjutnya. Nah, contoh ini penyelesaian segitiga, contoh penyelesaian melalui praktek segitiga restitusi. Benar ya? Benar Pak. Ya. Menurut ingatan Teguh, sudah berapa kali Teguh terlambat datang sekolah? Sudah 3 kali Pak. 3 kali. Ya. Apakah kesiangan itu perbuatan baik Pak? Bukan Pak. Nah, begini Bu. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu adalah manusiawi. Yang penting bagaimana Teguh ke depannya ingin memperbaikinya. Nah, menurut Teguh, keyakinan apa yang sudah Teguh langgar? Disiplin Pak. Disiplin ya. Baik Bu. Berarti bagaimana sekarang kita
cari solusinya ya supaya Teguh tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, Teguh datang terlambat ke sekolah pasti ada alasan kan? Alasannya apa, Bu? Karena begadang Pak, main game. Ya, berarti kedepannya bagaimana cara memperbaikinya, Teguh? Untuk tidur lebih awal. Tidur lebih awal, oke. Berarti kita sudah menemukan solusinya, Bro. Teguh tidak akan main game terlalu malam lagi dan akan tidur lebih awal. Baik, Bro. Terima kasih sudah berkenan untuk Teguh dalam rangka memperbaiki diri. Sekarang silahkan Teguh boleh masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali telah berdiskusi sama Pak Guru. Kedepannya saya tidak akan begadang lagi dan untuk tidur lebih awal supaya saya tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Terima kasih sama Pak Guru yang telah memberikan solusi. Sekian, terima kasih. Lanjut. Nah, satu lagi kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Oh iya. Ya, materi terakhir kalau nggak salah ini, materi keyakinan kelas. Materi terakhir malah mati ini. Udah. Ada. Oke. Keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Ada yang berpendapat? Apa coba perbedaannya? Kenapa bukan peraturan kelas ya? Coba kita amati. Kalau peraturan kelas menurut Bapak Ibu apa yang ada di pikiran kita? Peraturan. Berarti tadi peraturan itu gimana berpikirnya anak? Pasti ada yang berpikir melakukannya karena takut dihukum. Benar gak? Terus apa lagi? Kalau peraturan ya. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas berarti datangnya dari mana? Siswa. Nah, berarti suatu peraturan itu dibuat bukan oleh sekolah. Yang kita tahu sebenarnya peraturan itu misalkan oleh kesiswaan ya dibuat. Disepakati dulu nggak kira-kira dengan siswa itu dengan murid? Kalau peraturan sekolah disepakati nggak? Enggak ya. Berarti harusnya di kurikulum Merdeka itu kita membuat suatu keyakinan kelas. Karena mereka yang menyadari mereka harus berbuat hal positif seperti apa di sekolah, bukan karena paksaan. Karena tadi kemungkinan akan menjadi seorang yang takut dihukum, misalkan pikirannya itu, wah melaksanakan tugas ini teh disiplin teh karena bisi atau takut dihukum. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus menurut mereka yang mereka yakini bahwa itu adalah hal yang harus dilakukan dan itu adalah hal positif. Coba sebelum dibahas lebih jauh tentang keyakinan kelas, menurut Bapak Ibu contohnya apa yang harus diyakini bahwa itu benar? Ayo, contoh. Misalkan di kelas seperti apa saat belajar harusnya? Contoh dari saya ya, misalkan berarti pertama misalkan harus datang tepat waktu ke sekolah atau kelas. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas nanti kalimatnya itu bukan kalimat negatif. Contoh yang kita tahu peraturan itu dilarang membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita mengganti dengan kalimat positif. Apa menurut Bapak Ibu kalimat positif? Jadi dilarang membuang sampah pada tempatnya. Sembarangan. Kalimat baiknya seperti apa positifnya? Buanglah sampah pada tempat. Atau kata lain, contoh lain, apakah perlu
berdoa sebelum dan sesudah belajar perlu. Nah, berarti itu jadikan suatu keyakinan kelas bahwa belajar itu harus dimulai dari kegiatannya berdoa. Apalagi di kelas kira-kira yang diyakini bahwa itu dia harus dilakukan. Piket atau berarti menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya apa lagi? Menjaga keamanan ya atau kondusivitas kelas. Betul. Pak Jami, tanggapannya masih ada? Apa lagi, Pak? Saling menghargai baik sesama teman ataupun kepada guru. Apalagi? Pak Ika, apalagi kira-kira hal positif yang harus diyakini dan dilakukan oleh siswa? Ayo, Pak Didin. Apalagi kira-kira? Berkata baik. Nah, berarti tadi sopan santun ya. Apakah perlu kerjasama atau tidak? Berarti contohnya bergotong royong dalam melaksanakan tugas atau apa ya. Jadi harus diyakini atau dikeluarkan atau diinginkan oleh siswa membuat suatu keyakinan kelas itu, bukan dibuat aturan oleh sekolah dan tidak dibuat oleh anak ya. Akhirnya nanti ya berarti muncul guru itu sebagai penghukum nanti ya. Oke, kita buka tentang apa itu keyakinan kelas ya. Nah, tadi ya, pertama, keyakinan kelas bersifat apa? Abstrak. Lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam ya, dibuat dalam bentuk positif. Contoh tadi kalimat dilarang, kalimat itu. Nah, kita ganti dengan kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami ya. Apalagi keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus sesuai, bisa nggak dilakukan di sekolah kita. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah tadi ya, jadi bukan hanya dari guru saja dibuatnya, tapi harus dengan siswa. Oke. Bersedia. Melalui tadi lewat kegiatan curah pendapat ya. Oke. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apa yang perlu ditambahkan? Apa yang perlu dihilangkan dari yang sudah disepakati? Jadi dalam jangka waktu tertentu harus ditinjau kembali ya. Lanjut. Nah, contohnya ini kan. Contoh, datang ke sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, saling menghargai satu sama lain, bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas tadi ya, kata Bu itu Bu Deda. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Setiap warga kelas perlu merasa nyaman, Bu Rizka ya tadi. Harus nyaman, harus kondusif. Kemudian gotong royong, masih banyak sebenarnya tapi jangan terlalu banyak juga. Jadi siswa bingung dan lupa untuk melaksanakannya. Lanjut. Prosedurnya ini nanti dibaca saja, nanti saya share. Misalkan jika yang butuh nanti filenya. Ya, prosedur pembentukannya, contoh keyakinan kelas yang lain juga ini udah lewat. Nah, ini contoh dokumentasi yang saya jalankan ya. Jadi kita menjelaskan dulu seperti apa cara atau prosedur tadi membuat keyakinan kelas. Nanti baru kita menyuruh anak untuk berpendapat ya tadi. Suruh berpendapat, kemudian mereka menempelkan. Terakhir kita baca mana yang sama ini. Biasanya anak kan banyak yang kalimat ada yang sama lah gitu antara satu dengan yang lain. Kita pilih, kita tulis apa saja yang sudah mereka yakini. Selanjutnya, nah refleksi ya terakhir. Yang pertama, apa yang Anda rasakan setelah mengikuti penyajian materi budaya positif? Ada yang ingin berpendapat? Pak Didin atau Pak Ahmad sudah mengajukan?
Baik, terima kasih Pak Bambang. Super sekali materinya dari awal sampai akhir. Awalnya ngantuk Pak, tapi setelah tadi membahas mengenai penanganan siswa, mulai seger kembali gitu Pak. Dari materi yang sudah disampaikan sangat bermanfaat dan sangat banyak sekali impactnya gitu Pak, termasuk untuk saya sendiri, dan bahkan sampai hari ini pun ternyata memang yang saya alami itu masih dalam pencarian bagaimana memberikan sebuah pelayanan positif terhadap siswa, karena masih meraba-raba Pak, meskipun ya bisa dibilang sudah lumayan lama juga saya menjadi kepala program, dan ternyata posisi saya itu selama ini ada semua yang tadi Bapak bahas yang 5 itu Pak. Nah, saya agak sedikit tertarik itu dari 5 posisi guru tadi, yang mana posisi kita sedang berada di 1, 2, dan 3 sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Nah, dari ketiga itu sudah diterapkan oleh tim BPBK juga, yang mana hukumannya mungkin waktu itu menulis Yasin ya Pak, dan ketika dilihat dari data pun yang saya punya dari absensi siswa, memang bisa menekan Pak jumlah siswa yang datangnya terlambat. Nah, mungkin hari ini belum sampai di level 4 dan 5. Nah, kalau di level 4 dan 5 itu kan sebagai pemantau dan manajer. Nah, di pemantau tadi memang konsekuensi nanti mungkin bisa membuatkan sebuah program yang cukup baik di kesiswaan, yang mana konsekuensinya terstruktur dan tersosialisasikan secara masif kepada seluruh tenaga pendidik Pak, sehingga kami di jurusan tidak tidak beda-beda Pak untuk menangani ketika ada kesiangan yang memang sudah rata gitu, semua jurusan, semua guru juga udah tahu konsekuensinya ketika anak melanggar apapun itu, yaitu konsekuensinya gitu. Dan boleh Pak kita coba, kalau misalkan Bapak berkenan untuk menjalankan program yang level 4 dan 5 tadi, terlebih mungkin nanti ada komentar positif dan negatifnya dari para warga sekolah. Kalau menurut saya sih coba terapkan saja dulu. Nanti kedepannya kita misalkan satu semester ataupun 2 semester, kita lihat saja Pak evaluasinya, angkanya seperti apa dibandingkan dari posisi 1, 2, dan 3 tadi, lebih baik mana. Nanti kan bisa kelihatan juga Pak kalau berdasarkan analisis gitu, data-datanya. Itu sih Pak, saya sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih Pak Bambang. Hari ini cukup luar biasa Pak materinya. Terima kasih juga untuk Pak Ahmad yang sudah memberikan tanggapan dengan sangat baik sekali. Betul kata Pak Ahmad, kita bertahap karena kurikulum Merdeka juga kita belajar baru memahaminya masih masih minim mungkin karena baru 2 tahun berjalan. Ya mudah-mudahan kedepannya tujuan kita sebagai seorang guru, kedepannya bagaimana kita itu tidak membuat anak itu merasa tersakiti. Berarti bagaimana kita belajar menjadi guru yang baik. Itu harapannya di kurikulum Merdeka, menerapkan segitiga restitusi. Tadi betul sekali kata Pak Ahmad, tidak salah ya, baik sekali kita kita coba untuk belajar menjadi guru yang baik itu seperti apa. Berarti kita harus berada di posisi yang kelima, yang paling bagus itu adalah manajer, karena kita bisa mengetahui apa keluhan anak, jadi mereka tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati yang akhirnya bisa mengakibatkan misalkan guru itu motornya digores atau mobilnya. Bisa saja kan kalau masih kita sebagai posisi 1 sampai 3, 1 sampai 2 apalagi ya. Kalau posisi 5 insya Allah
anak-anak itu walaupun kita tahu masalah di sekolah kita sangat kompleks, sangat ya, anak-anak kita berbeda dengan sekolah negeri, itu adalah tantangan. Berarti kita masuk, bagaimana bisa masuk dalam dirinya untuk menjadikan anak lebih baik ya. Nah, yang kedua, apa yang Anda sadari? Boleh selain Pak Ahmad, Pak Didi tadi yang sudah mengacungkan tangan. Seperti Baik. apa yang... Terima kasih Pak Bambang. Sebelumnya kami mengapresiasi atas paparan yang disampaikan oleh Pak Bambang terkait dengan budaya positif di sekolah. Boleh tepuk tangan buat Pak Bambang. Apa yang saya sadari? Yang saya sadari adalah bahwa kita diberikan 5 pilihan terkait dengan posisi kontrol. Kita mau menjadi guru seperti apa? Mau jadi guru penghukum kah? Guru yang hanya sebatas teman kah? Guru yang hanya sebatas memantau kah? Guru yang hanya sebatas numpang nama doang dan sebagainya. Ternyata ada pilihan, bahwa pilihan terbaik itu ketika kita menjadi guru pada posisi manajer. Saya sadari betul bahwa budaya positif ini amat sangat penting dan harus kita lestarikan. Sebelum saya mengetahui dan mempelajari materi ini, tadi dengan Pak Bambang sampaikan terkait dengan budaya positif, ini sangat luar biasa. Walaupun memang tidak bisa secara langsung, ada tahapan-tahapannya. Tadi dengan proses segitiga restitusi, kemudian dengan proses kita memahami terlebih dahulu posisi kontrol dan sebagainya. Memang ini tidak mudah dan ini bukan hal yang mudah. Ini pekerjaan sulit. Tapi apabila desiminasi ini berhasil, insya Allah setidaknya rekan-rekan kita yang ikut kegiatan desiminasi ini, mereka paham dan mereka bisa memposisikan diri pada saat menghadapi persoalan dengan peserta didik. Mau jadi penghukum, mau jadi teman atau pemantau, mau jadi pembuat rasa bersalah atau menjadi manajer. Pilihan ada di Bapak Ibu sekalian. Karena murid kita itu seperti tanaman, disemai, dipupuk dan sebagainya. Menjadi apa? Kita harus sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Dan kita tidak bisa mengontrol mereka sepenuhnya sebenarnya, kecuali mereka mau seperti itu. Itu barangkali Pak Bambang yang bisa saya sadari setelah saya mengikuti pembelajaran desiminasi terkait budaya positif bersama Pak Bambang. Terima kasih sekali lagi. Ya, ini yang ketiga, apakah penyajian materi dapat dimengerti? Dapat. Sangat Ada ringan. sedikit mengerti, ada mungkin ininya ya, karena terlalu banyak materinya. Yang keempat nih, boleh tanggapan satu orang lagi terakhir. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan sebagai guru agar terciptanya budaya positif di sekolah? Boleh? Satu orang lagi? Buruning. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan ya, langkah-langkah sebagai guru itu untuk menciptakan budaya positif? Boleh? Satu orang terakhir? Ada yang berpendapat lagi? Atau Pak Didin lagi? Boleh. Kira-kira apa Pak Didin yang akan dilakukan sebagai seorang guru ya, agar tercipta budaya positif di sekolah kita? Ya. Terima kasih Pak Bambang. Kira-kira apa yang akan kita lakukan sebagai guru agar terciptanya budaya positif di sekolah? Pertama, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu potensi-potensi yang ada di sekolah kita dengan metode Bagja. Buat pertanyaan, ambil tindakan, gali mimpi, ya, kemudian jabarkan rencana, terakhir atur aksi. Nah, pertama itu. Kedua, kita lakukan kolaborasi dengan semua unsur sivitas akademika agar terciptanya budaya positif. Tentu bukan hanya dengan lingkungan sekolah kita aja. Kita perlu menyampaikan ini kepada orang tua, komite dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang harus saya lakukan adalah saya harus merubah diri saya terlebih dahulu untuk menjadi teladan
bagi rekan-rekan guru dan peserta didik lainnya. Terima kasih Pak Bambang, luar biasa sekali. Ya, jawaban dari Pak Didin sangat betul sekali. Berarti tadi kita itu sebagai seorang guru harus berkolaborasi ya, supaya menciptakan budaya positif di sekolah kita. Betul, kita siswa tidak akan berubah karakternya kalau tidak dicontohkan. Jadi guru harus menjadi seorang teladan terlebih dahulu. Misalkan bapak-bapak ya, ketika sholat zuhur jangan nongkrong, langsung menuju ke masjid, misalkan sholat berjamaah atau apalagi Pak Jami, contoh lainnya. Jadi ngantri ya tidak ada yang merokok ya. Ke siswa misalkan melarang tapi guru ada yang merokok. Ada lagi? Ya, jangan ada guru yang kesiangan, harus jadi contoh dulu. Betul. Oke, terima kasih Pak Didin ya. Oke, selanjutnya setelah refleksi apa? Nah, kesimpulan aja ya mungkin. Jadi dalam mencapai cita-cita agar terciptanya budaya positif di sekolah, maka setiap warga ya, warga sekolah atau pemangku kepentingan perlu saling mendukung ya. Ya, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Seperti tadi contohnya kita belajar menjadi teladan. Cukup mungkin ya materinya? Masih ada? Oke, terima kasih. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya bukan berarti sudah tahu segala hal. Justru saya di sini belajar. Tapi ingin mengajak kepada teman-teman, yuk kita belajar bersama-sama. Terima kasih sudah berkenan menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.